mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah menerima amal jamaah sekalian dan menggantinya dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Penceramah tarawih malam ketiga Ramadan, Jumat 20 Februari 2026 adalah Ustadz Muhammad Khairul Anam. Penceramah subuh tanggal 3 Ramadan 1447 Hijriah 20 Februari 2026 adalah Ustadz Saifuddullah Mehir. Penceramah tarawih malam besok tanggal keempat Ramadan 1447 Hijriah 21 Februari 2026 adalah Ustadz Muhammad Khairul Anam. Saat ini DKM Baitul Mukmin dapat menerima donasi zakat, infak, dan sedekah via online atau donatur bisa berdonasi langsung melalui jalur keuangan digital via scan QR Kris. Perlu diketahui bahwa sesudah tarawih insya Allah akan dilaksanakan tadarus Al-Quran Bapak-Bapak yang dibimbing oleh Ustadz Muhayyad. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Hadirinlah hadirat Bapak sekalian, Allah muliakan para so'imin dan so'imat yang dimuliakan Allah. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, tidak kurang apa. Puasa sudah kita lakukan 2 hari dan insya Allah besok kita akan lanjutkan hingga sampai akhir bulan. Harapannya mudah-mudahan seluruh ibadah kita, rangkaian ibadah Ramadan khususnya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini saya mendapat judul dari Panitia Ramadan, Hustle Culture versus Tawakal Culture. Ya. Maksudnya apa sih? Kerja keras dalam periode puasa, tidak malas-malasan, intinya gitu, ya. Saya bertanya pada Bapak Ibu, rezeki itu dicari atau rezeki mencari kita? Iya. Ya. Rezeki itu dicari atau rezeki yang mencari kita? Oke. Jawabnya nggak usah keras-keras. Dalam hati masing-masing, ya. Karena ada kasus seorang ulama besar diskusi dengan ulama besar juga di majelis masjid. Yang satu berpendapat rezeki itu tidak perlu dicari. Kalaupun Allah sudah menetapkan kadar rezekinya sehari berapa, ya segitunya. Yang satu tidak, harus berusaha sekuat tenaga baru rezeki itu turun. Kita tidak bisa menggantungkan rezeki turun dari langit. Ya. Perdebatan terjadi. Qadarullah. Di luar ada orang pedagang yang kendaraannya rusak. Ujung-ujungnya salah satu imam yang di masjid tadi itu yang berdiskusi tadi
keluar menolong. Kebetulan yang keluar tadi yang punya prinsip bahwa rezeki itu harus dicari. Akhirnya dia tolong, dan ternyata hasil pertolongannya tadi itu membuahkan hasil. Kendaraannya lancar, si syekh tadi itu diberi upah. Syekh tidak mau. Saya nolong bukan untuk ngejar upah, semata karena Allah. Dipaksa-paksa tidak mau. Akhirnya si pedagang tadi itu mengambil barang dagangannya, dibungkus rapi, lalu dihadiahkan kepada syekh. Kalau tidak mau diupah, ya udah ini aja makanan, tolong diterima. Ini sebagai syukur saya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Akhirnya diterima oleh syekh. Kemudian dibawa ke ruang diskusi, berduaan. Maunya syekh yang tadi yang menolong itu dimakan bareng-bareng. Tapi syekh yang berdiam, yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak perlu dicari, akan datang sendiri, tidak mau makan. Walhasil ujungnya, beliau syekh yang pertama tadi itu sampai mengupas makanan, buah-buahan, dan disuapkan kepada syekh yang memiliki prinsip bahwa rezeki itu datang sendiri. Begitu disuruh makan diem aja, hanya dikupas langsung disuapkan ke mulutnya. Begitu disuapkan di mulutnya, baru syekh yang punya prinsip rezeki datang sendiri tadi itu ketawa terbahak-bahak. Ternyata rezeki itu datang sendiri ke mulut saya. Nah, apa yang dapat kita petik? Yang satu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki dengan prinsip ikhtiar dan usaha keras. Yang satu tidak usaha, berdiam saja. Ujung-ujungnya temannya menyuap makanan sampai mulutnya. Baru dia berkata, pendapat saya benar. Sebenarnya yang pertama juga benar. Karena rezeki itu ikhtiar, ya. Tapi ternyata yang kedua juga ternyata berdiam saja rezeki datang sampai mulutnya. Nah, inilah sebenarnya kekuatan jiwa, ya. Sebab yang kedua tadi itu sebenarnya juga ikhtiar, pakai ikhtiar batiniah. Dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis diterangkan, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Artinya apa? Ikhtiarkan hidupmu sebelum matimu, ikhtiarkan sehatmu sebelum masa sakitmu, ikhtiarkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ikhtiarkan masa kayamu sebelum datang miskinmu, dan ikhtiarkan masa senggang sebelum datang sibukmu. Ightanim khamsan qabla khamsin khayataka qabla mautika wasihataka qabla saqamika wa syababaka qabla haromika wa ghinaka qabla fakrika. Kemudian yaitu wa faraghaka qabla syughlika. Jadi 5 perkara. Ini sebenarnya adalah dalil di mana kita itu berikhtiar, ya. Tapi semuanya itu pun juga tergantung pada hati masing-masing. Sebab rezeki itu tidak mesti berupa uang. Ketenangan hidup itu juga rezeki. Bapak Ibu bisa puasa 1 hari kuat karena Allah, itu pun juga rezeki. Ya. Bisa menjaga dosa, itu pun juga rezeki. Putra-putri kita soleh soleha, itu pun juga rezeki. Jadi pada prinsipnya apa? Pembahasan yang namanya hustle culture dan versus tawakal kultur ini, di mana keduanya ada bersinggungan. Yang penting jadikanlah puasa kita ini tidak malas-malasan, tetap bekerja keras, ya, dengan memenuhi syariat dan ikhtiar dohirnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konsep hustle culture ini,
Kalau saya buka dalam referensi, yaitu konsep yang menekankan pentingnya kerja keras, produktivitas, dan pencapaian tujuan dengan cara yang sangat intens dan tidak kenal lelah. Orang yang mengikuti hustle culture sering kali mengorbankan waktu istirahat, mengorbankan kesehatannya, dan mengorbankan hubungan sosial untuk mencapai kesuksesan. Hanya satu yang dipercaya, bahwa kerja keras dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai sukses. Nah, tentunya kita punya bingkai yang namanya adalah etika Islam. Ya. Jadi kita harus tahu kenapa demikian, karena dunia itu adalah ikhtiar apa yang kita usahakan. Allah berfirman, ya, wabtaghi fima ataqallahu dara akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surah Al-Qasas ayat 77. Carilah olehmu tentang pentingnya kampung akhirat, tapi jangan lupa urusan duniamu. Ya. Padahal kita ini adalah hidup di dunia, tapi ayatnya yang diperankan Allah pertama kali adalah akhirat. Carilah olehmu tentang pentingnya kampung akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Bukan dibalik, wabtaghi fima ataqallahu darad dunya wala tansa nasibaka fil akhirah, tidak seperti itu. Carilah olehmu tentang pentingnya kampung dunia, jangan lupa urusan akhiratmu, bukan. Ini menunjukkan bahwa sekalipun kerja keras yang hendak kita capai dengan tenaga, tetap orientasinya adalah kepentingan akhirat. Kepentingan akhirat. Karena itu kalau orang hidup ada falsafah dengan urusan akhirat kumahangke, innalillah wa inna ilaihi roji'un, pasti dan pasti akan bencana. Urusan akhirat dibilang kumahangke. Ya, apa kata nanti? Padahal akhirat itu bukan untuk beramal lagi. Akhirat itu untuk memetik buah dari amal yang kita tanam ketika di dunia. Jadi di akhirat tidak ada orang amal. Karena di sanalah buah daripada amal di dunia. Di dunialah kita untuk beramal. Karena itu sekeras apapun kerja kita, harus berpedoman dengan akhlak etika moral ala Islam. Ya. Nah, bedanya hadirin Bapak sekalian, yang namanya tawakal culture adalah konsep yang berasal dari ajaran Islam. Nah, ini yang kita miliki. Yang menekankan pentingnya tawakal, yaitu percaya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sekte keagamaan ilmu kalam itu dibedakan, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Jabariyah, ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mu'tazilah itu apa yang terjadi? Itu adalah tangan dan kaki kita yang berbuat. Tuhan mengikuti tangan dan kaki kita. Itu Mu'tazilah. Beda dengan Jabariyah. Jabariyah itu mengilustrasikan manusia bagaikan kidalang memainkan wayang. Gadut kaca bisa kalah terserah dalang. Wal kudara bisa menang tergantung dalang. Semar kalah, semar menang tergantung dalang. Itulah konsep Jabariyah. Sehingga seolah-olah manusia itu tidak punya peran sama sekali. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berbuat keras, sekuat tenaga, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah rangkaian orang untuk berbuat itu pertama adalah ikhtiarnya kuat disertai dengan doa, baru bicara tentang tawakal, puncaknya adalah takdir. Jangan sedikit-dikit bicara takdir, ya. Sedikit-dikit bicara takdir. Ya, kalau saya lihat referensi itu nanti masuk kepada yaitu sekte fatalisme, di mana seorang menyerahkan sepenuhnya dan tidak mau usaha maksimal. Sampai dicontohkan petani yang tidak mau menggunakan teknologi modern, yang ingin untuk meningkatkan produktivitas sawahnya, ya, tapi dia itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatal hadirin. Ya, mereka tidak mau menerima. Anak mau ujian besok, tidak mau belajar, cukup terserah Tuhan. Kalaupun Allah sudah menetapkan nilai saya begini, ya begini. Fatal itu.
Ya, maka disinilah usaha kita adalah maksimal, bukan serta-merta kita punya kekuatan di luar kekuatan Allah, tetapi kita dituntut untuk ikhtiar semaksimal mungkin dalam mengusahakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana korelasi dengan puasa kita? Maka puasa kita dengan puasa tidak berarti kemudian kita lalu berlenggang kangkung, ya, malas-malesan, pagi tidur-tiduran, ya. Ya, mungkin sekedar boleh, mungkin biasanya malam tidur, sekarang dirubah malam banyak meleknya. Ya, tetapi tidak berarti kemudian orang puasa itu mesti harus malas. Orang puasa itu malas kerja, tidak. Inilah. Nah, jadi dalam konsep hustle culture versi tawakal culture ini, sebagai orang beriman punya filter. Filternya adalah akhlakul karimah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan syafaat dan menjadikan sarana kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi malas-malasan, ya, tidak menjadi alasan itu semuanya. Anak-anak kita pun juga sama. Kalaupun toh biasanya kerja berangkat jam 7, sekarang jam 8 karena dispensasi pemerintah, enggak masalah. Itu adalah fadlun minallah, karunia dari Allah. Yang biasanya kita kerja sampai jam 4, sekarang jam 3 sudah boleh pulang. Enggak apa-apa, bukan malas itu. Itu karunia Allah. Itu keberkahan Ramadan. Ya, kata Nabi, atakum, telah datang pada kalian Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu Ramadan, bulan yang diberkahi. Semuanya mendapat berkah. Sampai tukang-tukang jualan pun juga berkah. Laku enggak laku tetap laku. Ya, jalan-jalan kita makin macet, yang semula tidak macet. Karena semuanya mendapatkan berkah, termasuk para karyawan, ya, para pegawai mendapat berkahnya Ramadan. Jam 7 mestinya harus berangkat, jam 8 boleh baru berangkat, jam 4 mestinya harus pulang, jam 3 boleh pulang. Itu adalah karunia dan berkah daripada Ramadan. Maka kembali kepada hustle culture dan versi tawakal culture ini, maka tetap terbingkai di dalam apa? Di dalam etika moral, yaitu keislaman. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, dalam konteks tawakal tadi itu, ya, ini kita tidak serta-merta kemudian menyerahkan sepenuhnya sebelum kita ikhtiar. Nabi Muhammad SAW, berita semalaman rumah beliau dikepung oleh para kafir Quraisy, ya. Nabi melihat keluar, benar-benar sudah dikepung dengan peralatan yang luar biasa. Maka Nabi bilang kepada Ali, Ali, berdiamlah di tempatku, tempati tempat tidurku. Kalaulah engkau terbunuh, surga tempatmu. Lalu aku akan keluar. Kemana ya Rasulullah? Coba lihat di luar sudah banyak orang yang sudah membawa pedang, membawa panah, ingin membunuh dan ini menghunus leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah keluar, hadirin. Rasulullah tidak punya prinsip, udah biarin semuanya itu Tuhan Allah. Tidak. Rasul tidak bicara, Allah terserah Allah, kita di dalam rumah biarin, kalau Allah memenangkan menang, kalau kalah bukan begitu. Tapi Rasulullah kemudian keluar, lalu mencari Abu Bakar, lalu datanglah Abu Bakar dengan Rasulullah pergi yang semula tujuannya ke Madinah, ke Yasrib, tapi mampir dulu yaitu di Gua Thur. Itulah proses awal hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang penting adalah bagaimana etika moral kita itu kita bingkai. Ya. Di dalam ilmu tauhid itu ada nafi isbat namanya. Mengisbatkan sesuatu, menafikan sesuatu. La ilaha itu adalah menafikan. Illallah mengisbatkan. Ya. Manusia kadang-kadang perlu adanya percaya kepada sebab. Tapi jangan kita terlalu percaya kepada sebab tanpa percaya kepada Rabbul Asbab. Air yang kita minum itu adalah bisa menghilangkan dahaga. Buktinya tadi kita buka juga dahaga sudah hilang. Nasi yang kita makan bisa menghilangkan lapar. Buktinya tadi kita begitu lapar kita makan juga bisa kenyang. Bapak sekalian Allah muliakan, ini hanya sebab. Ini ada sebab. Itu semua adalah Allah yang menjadikan sifat kenyang dan menjadikan sifat hilangnya dahaga. Bila Allah berkehendak atasnya tetap tidak bisa menghilangkan dahaga, tetap tidak bisa mengenyangkan kenyang, mau apa dikata. Karena Allah adalah Rabbul Asbab. Ya. Api yang kita lihat panas bahkan menyala, bahkan bisa membakar. Tapi kalau Allah berkehendak api itu dingin, mau apa dikata.
Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk pribadi Ibrahim. Apa yang terjadi? 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim dibakar oleh Al-Qucu Raja Namrud. Ternyata tidak satu helai bulu pun yang terbakar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan api panas dan menjadikan api bisa membakar. Kun fayakun, la ilaha illallah. Maka usaha kita tetap ada tangan-tangan Allah. Ya, kita lapar seharian tidak apa-apa, kita diuji sabar oleh Allah. Kita dahaga seharian, kita diuji oleh Allah. Kalaulah kita makan, kalaulah kita minum, kalau Allah mencabut rasa dahaganya, ya insya Allah hilang dahaga. Tapi kalau Allah tidak mencabut rasa dahaganya, tetap dahaga ada. Karena apa? Katakan kepada air, hai air, kau adalah sifat basah. Dan engkau bila mana menjadi lautan bisa menenggelamkan. Ini semua karena Allah berikan sifat sunatullahnya. Bila Allah cabut sifat basah dan menenggelamkan, tetap engkau tidak bisa basah dan tidak bisa menenggelamkan. Wahai nasi, kau adalah makanan yang diberi sifat oleh Allah bisa mengenyangkan. Bila Allah akan mencabut sifat kenyang, maka sedikit pun tidak akan bisa menghilangkan rasa lapar. Ini hadirin bagi Allah sekalian, kita rangkaikan bagaimana hustle culture kita dengan kita rangkaikan tawakal culture kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan puasa kita makin membuat kita tawakal kepada Allah disertai dengan usaha maksimal karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.